Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal dan kalau kita melihat berapa banyak dosa yang kita lakukan setiap hari, dan ternyata rahmat Allah terus datang untuk kita. Kita juga berlindung dari dampak-dampak buruk amalan kita, yang seringkali kita beramal tanpa memikirkan kalau ternyata sebelah kiri ini banyak yang kosong atau merapat jemaah. Jangan pelit-pelit. Ana doakan yang maju 1 senti masuk surga. Amin. Terus nggak mau maju lagi. Ya, sebelah kiri kosong. Nah, yang di atas masih kosong. Masih kosong yang di atas jemaah. Kosong, tapi nggak kelihatan ustadznya. Baik, yang sebelah sini merapat tentunya, Pak. 1 sentian tuh merapat, masya Allah. Ada yang cuma modal goyang doang, dia nggak maju sama sekali. Baik, silahkan. Nah, sebelah sini lihat, masya Allah, antum maju ke depan sini. Nah, ya, alhamdulillah, masya Allah. Kenapa harus pakai mic ini? Ini buat rekaman. Masya Allah. Baik, antum bisa maju lagi jemaah. Lihat masih kosong. Bismillah. Nah, masih ada tempat? Baik, yang memang sudah tidak ada tempat, yang berdiri mungkin bisa duduk di mana dia berdiri. Jamaah rahimakumullah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah, tiada Tuhan yang pantas mendapatkan pengabdian kita melainkan hanya Allah semata. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah segala kepemilikan, bagi Allah segala pujian, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wallahi jamaah, kita nggak punya apa-apa. Apapun yang melekat di tubuh, apapun yang tersimpan di dalam lemari, apapun yang sedang engkau rajut dalam mimpi, semua itu milik Allah Jalla Jalaluhu. Semoga kesaksian kita bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Dia mengantarkan kita untuk masuk ke surga Allah Jalla Jalaluhu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah. Beliau adalah hamba yang sama seperti manusia lainnya, tercipta dari tanah, tapi Allah memberikan kepada beliau wahyu. Allah memerintahkan kepada nabinya, qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan, aku ini manusia sama seperti kalian. Yuha ilaihi. Tapi yang membedakan, aku dapat wahyu dari Allah. Kita bersaksi bahwa beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Kita bersaksi bahwa perintah beliau harus ditaati, larangan beliau seharusnya ditinggalkan. Informasi yang beliau sampaikan pasti benar.
Dan konsekuensi dari kesaksian kita bahwa kita tidak boleh beribadah kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat Allah senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita. Jamaah rahimakumullah. Antum, ya. Kenapa antum pegang kamera? Gak apa-apa, tenang. Hari ini berapa kali salawat buat Nabi? Nggak yang itu. Berapa kali salawat buat Nabi dari tadi pagi sampai sekarang? 2 kali. Cuma 2 kali. Subhanallah. Kapan? Barusan dan kasih hadiah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jamaah, antum cinta sama Nabi? Apa bukti antum cinta sama Nabi SAW? Mengikuti perintahnya, zakat. Nabi memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepadanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sujud syukur untuk kita jemaah. Tatkala beliau mendapatkan kabar gembira dari Jibril alaihissalam, anna man shalla alaika salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Bahwa barang siapa yang bersalawat kepadamu sekali, Allah Rabbul Alamin akan bersalawat kepada dia 10 kali. Beliau bersyukur kepada Allah betapa besarnya anugerah yang Allah berikan kepada umat Nabi yang bersolawat. Lalu kita jarang-jarang bersolawat, dan kita mengaku cinta kepada Nabi SAW. Cinta mengantarkan kita kepada mengingatnya, dan mengingatnya mengantarkan kita untuk bersolawat dan berdoa untuknya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Ya Allah, jangan merasa aman dari Anda. Tiada manusia yang terlepas dari dosa kecuali mereka yang jadi pilihan Allah. Sebagian berlumuran dosa, sebagian tenggelam dalam kumbangan dosa, sebagian terbelenggu dengan dosa-dosa, sebagian mati pun di dalam kubur dosanya masih menyumber kepada dia. Ada dosa berantai yang dilakukan seorang manusia 30 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu dia mati, dan sampai saat ini terus dicatat dosa untuk dia, dikarenakan dia yang pertama kali mencontohkan dosa. Tidak sedikit yang berlumur dosa namun tidak sadar kalau dia melakukan dosa selama ini, dan berat sekali jemaah. Biasanya orang-orang seperti ini merasa aman dari azab Allah karena beranggapan yang dilakukan nggak apa-apa. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena mereka tidak belajar agama. Jadi nggak paham mana yang dosa dan mana yang bukan dosa. Buat dia yang penting jadi orang baik, Ustaz. Menurut siapa orang baik? Standar orang baik, tolok ukur orang baik itu kayak apa? Apabila yang menjadi standar kebaikan itu akal manusia, akal kita beda-beda. Apabila yang menjadi tolak ukur kebaikan itu adalah tradisi, tradisi mana yang dipakai? Dan apabila yang menjadi tolak ukur kebaikan itu adalah kesepakatan manusia, bagaimana apabila manusia bersepakat bahwasanya telanjang itu nggak masalah? Anda dengar ada pantai-pantai yang masuk sana harus telanjang, yang berpakaian dosa.
Gimana untuk jamaah? Na'udzubillah min dzalik. Dulu ada teman cerita dia udah taubat, dia berangkat ke Yunani kata dia. Berangkat ke Yunani, Ustaz, Allahu Akbar. Masuk pantai itu harus telanjang. Akhirnya anak telanjang juga. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana kita menggapai cinta Allah? Beliau mengatakan, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidak ada satu perkara yang aku lebih sukai hambaku mendekatkan dirinya kepadaku kecuali dengan melaksanakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram-haram, melaksanakan yang wajib-wajib. Kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan ternyata hambaku ini terus-terusan mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, bukan wajib lagi. Tingkatannya beda nih orang ini. Dia udah belajar yang wajib, dia amalkan yang wajib, dia belajar yang haram, dia tinggalkan yang haram. Tapi dia lagi naik melaksanakan yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang makruh-makruh. Kemudian apa yang akan didapat orang ini? Hatta uhibbah, sehingga aku cinta sama orang ini. Gimana kita akan tahu yang wajib? Kalau ternyata kita nggak pernah sekolah dan belajar. Sebagian kuliah hanya belajar agama 1 semester, 7 semester yang nggak pernah tersentuh masalah agama, kecuali dia mencari sendiri. Ini yang harus kita lakukan. Nggak perlu antum salahkan kampusnya. Ya Ustaz, di kampus memang kayak gitu. Nggak perlu. Antum di kampus cuma berapa jam? 5 jam, 6 jam. Antum punya sisa waktu panjang untuk belajar apa yang Allah inginkan dari kita. Antum punya peluang untuk menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah. Belajar. Karena jangan sampai seorang melakukan dosa bertahun-tahun lalu mengatakan, ya Allah, ternyata dosa Ustaz yang ana lakukan Ustaz. Ana baru tahu sekarang. Ingat, antum sudah melakukan dosa, jangan berpikir, ana kan nggak tahu Ustaz. Bukankah diwajibkan buat setiap muslim untuk belajar? Antum belajar matematika bertahun-tahun hanya untuk menghitung uang, tapi tidak pernah menghitung zakat yang Allah wajibkan kepada antum. Antum bertahun-tahun Masya Allah berpikir bagaimana sukses pertaniannya, tapi antum lupa kalau ada zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian. Tapi sebagian orang tidak peduli. Jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa dosa melahirkan dosa. Dan di antara anak-anak dosa yang paling menakutkan adalah merasa aman dari azab Allah. Jadi udah bertahun-tahun berbuat dosa, aduh tenanglah, Allah tuh maha pengampun, tenang. Iya, Allah memang maha pengampun. Allah memerintahkan nabinya untuk menyampaikan kepada kita. Allah berfirman, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hamba, kasih tahu mereka bahwa aku adalah al-ghafur ar-rahim. Aku adalah yang maha pengampun dan maha pengasih. Wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi sampaikan kepada mereka juga kalau azabku adalah azab yang pedih. Jadi dosa yang lahiran dari dosa-dosa kita adalah merasa aman dari azab Allah. Atau yang kedua, putus asa dari rahmat Allah. Sama, dua-duanya dosa besar. Ketika seorang berbuat dosa, puluhan dosa dia lakukan, lalu dia mengatakan, oh kayaknya Allah nggak akan ngampuni ana. Antum suudzon sama Allah. Kemudian dia terus melanjutkan dosanya, karena menurut dia nggak akan ada harapan diampuni dosanya. Kok seperti itu seorang muslim? Jamaah rahimakumullah, di surah Al-A'raf ayat 97 sampai 99 Allah mengatakan,
Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman? Tidak akan datang kepada mereka azab dari kami di malam hari tatkala mereka tidur. Jamaah, ada orang-orang yang tertidur kemudian tertimpa rumah yang dihuninya. Dalam kondisi dia tidur malam, ternyata pagi harinya kampung itu telah hilang. Di malam hari ketika antum tidur, ingat sepanjang hari apa yang antum lakukan. Jangan dikira dosa-dosa yang antum kerjakan tidak dicatat. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman? Tidak akan kedatangan azab kami di waktu duha, pagi hari. Orang keluar ke tempat kerjanya, berangkat ke tempat kerjanya merasa aman. Ada yang main bola merasa aman dari azab Allah. Hati-hati kata Allah. Lalu Allah mengatakan, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun. Apakah orang-orang itu merasa aman dari makar Allah? Siapa yang tahu arti makar? Anda kasih hadiah. Jamaah, makar. Makar ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bukan. Dia mengatakan azab. Nah, tipu daya. Ada yang lainnya? Siasat. Rencana, hukuman, kayaknya mirip semua. Jadi kalau dikumpulin benar jawabannya. Kalau dikumpulin jadi benar. Jadi menginginkan sesuatu buat fulan tanpa dia sadar. Jadi memberikan suatu azab kepada fulan tanpa dia sadar. Kalau itu makan. Seperti orang banyak maksiat tambah kaya, dia kan merasa aman. Hati-hati itu. Jadi makar itu menginginkan keburukan buat seseorang tanpa dia sadar. Jadi tadi yang ngomong tipu daya mungkin kasih terus. Masya Allah. Allah mengatakan fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kalau antum merasa aman, antum sudah orang-orang yang merugi. Jemaah, setiap dosa ada perhitungan. Setiap dosa. Tidak ada yang luput dari catatan dan penglihatan Allah Jalla Jalaluhu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang terlepas dari lidah, melainkan ada yang mengawasi dan mencatatnya. Dikumpulkan itu semua insyaallah. Allah mengatakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi atas kalian apa saja yang kalian lakukan. Kalau kita lihat polisi lalu lintas, banyak kesalahan-kesalahan pengendara yang tidak tercatat, yang tidak terlihat, banyak kali. Sehingga sekarang mereka berusaha untuk pasang CCTV. Ingin membuat keamanan di jalan, dipasang CCTV. Mereka tidak melihat, tapi Allah Jalla Jalaluhu melihat segala yang kita lakukan. Malaikat-malaikatnya mencatat, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat-malaikat Allah mulia, mereka mencatat
dan mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Lalu Ustaz, kenapa kok sampai sekarang ana belum diazab? Iya, itu ada yang bertanya seperti itu. Kasus LGBT, ketika terjadi perdebatan antara beberapa tokoh, ada yang mengatakan kalau memang homoseksual itu haram, dosa, kemana azab Allah kok nggak turun? Seperti yang diturunkan kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Subhanallah. Allah mengatakan di surat Ibrahim ayat 42, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Janganlah engkau mengira Allah itu lengah, Allah itu lalai terhadap kelakuan orang-orang yang zalim. Mungkin kita mendapatin orang-orang zalim kok nggak dapatkan sanksi. Ustaz, ana punya mobil dicuri, ana punya ini dirampas. Kenapa orang-orang yang zalim melakukan dosa, jelas-jelas dosa kelakuan mereka, kok mereka tidak mendapatkan azab? Jangan dikira Allah lalai. Innama yuakhiru, tapi Allah menunda. Allah tuh rahim banget jemaah. Allah tuh lebih pengasih kepada kita daripada ayah kita sama kita, daripada ibu kita sama kita. Allah akhirkan, mungkin dia mau tobat, mungkin dia mau kembali sama Allah. Nanti akhirnya azab itu dikumpulkan pada hari kiamat, pada hari tatkala mata terbelalak melihat besarnya azab yang Allah berikan. Di surat An-Nahl ayat 61 Allah mengatakan, walau yu'akhidullahu an-nasa bi-zulmihim, andai kata Allah memberikan sanksi kepada manusia berdasarkan kezaliman yang mereka lakukan, dosa-dosa yang mereka kerjakan, ma taraka 'alaiha min dabbah, maka tiada satupun yang masih hidup di muka bumi ini. Palembang ini tidak akan ada satupun manusia dan binatang yang hidup. Kalau Allah berikan sanksi atas kezaliman manusia, tidak ada satupun binatang melata yang hidup di Palembang, yang hidup di Indonesia. Akan kosong negeri ini. Dunia ini akan kosong. Terus kenapa Ustaz? Allah katakan walakin yuakhiru, walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Kenapa jemaah? Masya Allah. Apa ana salah pegang? Bismillah. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tapi Allah menundanya sampai waktu yang telah ditentukan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Antum pernah melihat longsor yang datang? Kok bisa datang longsor? Pernah melihat angin topan yang menimpa satu negeri? Pernah melihat tsunami yang datang? Gempa yang datang? Siapa yang bisa memberhentikannya? Tatkala tsunami datang, apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang bertugas? Apa Basarnas? Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa berteriak mengatakan awas. Maka ada sirene tanda tsunami. Apabila terjadi gempa kemudian bisa menimbulkan tsunami, hanya itu yang bisa dilakukan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau sudah datang waktunya, habis semua. Jamaah rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu,
bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflit." Allah tuh benar-benar memberikan tenggang waktu buat orang yang zalim, buat pelaku dosa tuh Allah kasih waktu. Mungkin engkau mau bertobat, nggak sekarang, besok, lusa. Allah tuh kasih waktu. Tapi kalau Allah sudah beri sanksi, habis. Kita akan lihat nanti contoh-contoh manusia-manusia yang Allah hancurkan mereka padahal dikasih waktu, tenggang waktu untuk bertobat buat dia. Lalu Nabi membaca firman Allah di surat Hud ayat 102. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Begitulah apabila Allah memberikan sanksi ke sebuah negeri. Allah kalau menghukum ke sebuah negeri yang zalim, maka sanksi yang Allah berikan itu sangat pedih dan menyakitkan. Dan jangan dipikir kalau azab Allah turun hanya menimpa pelaku dosa saja. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ana orang baik. Ana sholat masjid 5 waktu. Ana ngaji Al-Quranul Karim. Ana gak ganggu orang lain. Alhamdulillah, ana orang baik. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh istrinya Zainab, "Ya Rasulullah, anuhlaku au anahliku wa fina salihun." Wahai Nabi SAW, apakah kita akan hancur? Kita akan binasa. Padahal di tengah-tengah kita banyak orang soleh. Ada orang-orang soleh. Apa kata Nabi SAW? Naam, idza kathural khabath. Iya. Kalian akan binasa padahal banyak orang-orang soleh di tengah kalian apabila telah banyak perbuatan keji dan dosa yang dibiarkan. Tidak lagi diingkari. Antum tahu bagaimana masuknya sabu-sabu ke negeri kita. Antum bisa paham bagaimana kerja kerasnya BNN. Kalau itu tidak dihalangi jamaah, binasa negeri. Apakah orang yang nyabu masih bisa sholat jamaah? Sholat Ustaz. Sholat apa? Sholat zuhur 1 rakaat. Na'udzubillah min dzalik jamaah. Wallahi hati-hati. Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada sebuah fitnah, kepada sebuah azab, sebuah kekacauan yang tidak hanya menimpa pelaku dosa saja. Jangan dipikir kalau azab Allah turun yang kena yang melakukan dosa aja. Yang diam membiarkan dosa itu semuanya hancur. Ketahuilah Allah itu syadidul iqab. Aduh, azabnya Allah itu sangat pedih sekali. Jamaah rahimakumullah, ada orang-orang yang bukan saja merasa aman dari azab Allah. Dosa terus dia lakukan, nggak pernah berpikir untuk taubat. Tidak pernah berpikir untuk istighfar. Bahkan ada yang menantang, mempermainkan Allah Jalla Jalla. Ayo berangkat umroh yuk. Ngapain dia? Untuk penghapusan dosa. Alhamdulillah dia masih ingat sama Allah. Terus pulang dari umroh, ya dosa lagi. Nanti kan umroh lagi. Alhamdulillah banyak fulus. Tenang. Apakah seperti itu? Apakah Allah bisa disogok? Bisa ditipu? Dengan orang-orang yang pura-pura bertobat. Bahkan ada yang congkak menantang azab Allah. Jemaah, pandanglah timur barat. Pandanglah dari atas ke bawah. Pandanglah kemana matamu bisa memandang.
Kita lihat kondisi negeri kita dan negeri-negeri yang lain. Di Amerika, di Washington, beberapa waktu yang lalu terjadi kebakaran hutan. Entah berapa ribu hektar yang terbakar. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Brebes. Di Brebes, wallahi anak kalau melihat video di Brebes itu, tanah berjalan seperti air. Allahu Akbar. Kejadian-kejadian lainnya, banjir bandang. Anda melihat sebuah video, rumah di pinggir itu tahu-tahu tenggelam dan hilang. Kita coba menggunakan anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk berpikir. Jangan-jangan ini azab Allah. Tidak sedikit yang tertimpa runtuhan rumahnya. Kejadian di Padang kalau nggak salah, gempa yang terjadi di waktu pagi hari. 100 orang mati. Kapal yang lagi terbang tahu-tahu jatuh semuanya. Tewas semuanya. Ada yang tidak pernah ditemukan jasadnya. Keluarganya tidak tahu kemana fulan, kemana ayahnya, kemana anaknya. Karena bangkai pesawat itu hilang. Apalagi manusia yang ada di dalamnya. Ada orang-orang yang tersengat listrik, mati tersengat listrik. Ada yang mobilnya blong remnya, mati satu mobil. Ada yang terjun ke dalam jurang. Ada yang mati dimakan ular. Ada yang mati digigit serangga. Ada yang mati dengan penyakit yang wallahu a'lam obatnya ada di mana. Jamaah, antum jangan terpesona dengan nikmatnya hidup yang antum rasakan sekarang. Merasa aman karena fulusnya tambah terus. Tambah banyak dosa, jabatannya tambah naik. Usahanya tambah sukses. Lalu antum berpikir, ya Allah, Allah kasih nikmat sama aku. Itu pemikiran orang-orang yang tidak beriman. Di surat Al-Fajr Allah mengatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Tuh, manusia kalau dikasih nikmat, kalau diluaskan rizkinya, dikasih jabatan, dihormatin manusia, dia mengatakan Rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahana. Ini orang kalau rizkinya disempitkan, di PHK, jabatannya diturunkan, dia mengatakan Tuhanku menghinakan aku. Kalla. Kata Allah, bukan itu standar kemuliaan yang Allah berikan. Bukan. Sebagian orang merasa harta itu tanda kecintaan Allah sama dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam au fa innama huwa istidraj." Kalau antum melihat seorang yang dikasih nikmat sama Allah dalam kondisi dia melakukan kemaksiatan, dosanya banyak, kezalimannya banyak, tapi dia kok pangkatnya tambah naik, jabatannya tambah bagus, usahanya buka cabang sana cabang sini. Apa kata Nabi SAW? Itu adalah istidraj. Istidraj itu diluluh sama Allah, terus dikasih nikmat. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah di surah Al-An'am ayat 44.
Beliau mengatakan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Ketika orang-orang itu lupa dengan peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka, dikasih nasihat, dikasih tausiah, dikasih arahan, mas ini nggak boleh, bang yang kayak gini dosa bang, pak ini nih dimurkai sama Allah. Tapi dia tidak gubris nasihat-nasihat tersebut, karena dia merasa nyaman dengan apa yang dia dapatkan. Apa yang akan terjadi dengan orang ini? Allah azab? Enggak. Allah malah bukakan pintu nikmat buat orang ini. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Pintu nikmat itu semua dibuka buat orang ini. Buat orang yang lupa dengan peringatan-peringatan Allah. Lalu hatta idza farihu bima utu. Sampai tatkala mereka gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun. Ketika dia gembira, Allah cabut nyawanya. Sehingga mereka jadi orang-orang yang putus asa. Di antara tanda-tanda kiamat, banyaknya mati mendadak. Serangan jantung. Tadi pagi Pak Ustadz masih main bola sama saya. Tadi masih makan siang sama saya. Tadi. Subhanallah. Baik. Mati mendadak ini tanda husnul khatimah apa su'ul khatimah? Siapa yang jawab? Jamaah. Nah, apa? Su'ul khatimah. Kok bisa? Kalau dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, jadi su'ul khatimah. Kalau dalam keadaan sujud, husnul khatimah kan? Berarti mati mendadak ini tanda husnul khatimah apa su'ul khatimah? Nah, beliau menjawab sendiri. Bukan tanda su'ul khatimah atau husnul khatimah. Tapi kata Nabi SAW, mautul faj'ah itu raha lil mu'min. Buat orang yang beriman itu tempat istirahat. Nggak perlu sakit-sakit dia mati. Buat orang yang beriman jadi husnul khatimah. Tanpa dia sakit macam-macam tahu-tahu mati. Tapi kalau buat orang fajir, buat orang kafir, maka itu adalah sanksi azab Allah yang pedih buat dia. Kalau orang dikasih sakit masih sempat taubat. Ada orang yang sampai puncaknya Allah cabutnya. Belum sempat dia bertobat. Makanya orang yang dikasih sakit sama Allah Jalla Jalla bersyukur sama Allah. Berapa banyak orang yang dapat hidayah dari Allah karena penyakit yang menimpa dia. Gara-gara tabrakan dia jadi sering ke masjid. Padahal sudah cacat. Itu nikmat dari Allah. Ketika Allah Jalla Jalla memberikan penyakit kepada seseorang, kutiba lahu ma kana ya'malu fi sihhatihi idza kana maridan. Allah akan catat buat dia amalan seperti yang dia amalkan ketika dia sehat. Ini orang sakit, kalau dia biasa beramal soleh, sakit tetap amal solehnya ngalir. Fa in afahu as-salam. Kalau orang yang sakit ini Allah sembuhkan, maka Allah akan maniskan orang ini. Artinya Allah persiapkan dia untuk beramal soleh, kemudian Allah cabut nyawanya dalam kondisi dia beramal soleh. Tapi kalau dia mati dalam penyakit itu, ghafara lahu, Allah ampuni dosanya dia. Karena penyakit itu adalah penghapus dosa. Kita nih biasanya kalau melihat orang sakit, langsung suudzon. Apa yang antum katakan? Oh, pantas banyak dosanya dia itu sakit. Bisa jadi itu karunia dari Allah buat dia. Kalau kita yang sakit, kita suudzon sama diri kita. Iya, ini azab buat manusia. Antum nggak perlu bertanya, kadang-kadang Ustaz,
Gimana Ustaz ya? Bedakan antara azab sama cobaan dan ujian. Kalau antum sakit sudah istighfar. Tapi kalau orang lain sakit antum husnudzon, mudah-mudahan Allah hendak mengangkat derajat dia. Karena orang yang paling banyak cobaannya siapa? Para nabi. Orang yang paling berat cobaannya para nabi. Jamaah rahimakumullah. Allah Jalla Jalaluhu menjadikan perbuatan dosa hamba itu bertingkat-tingkat. Surga itu bertingkat-tingkat, amal soleh bertingkat-tingkat, dan amal perbuatan buruk itu juga bertingkat-tingkat, tapi ke bawah tingkatan. Rasulullah SAW menceritakan, ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uquba fid dunya. Tidak ada satupun dosa yang lebih pantas Allah segerakan hukuman buat dia di dunia. Di dunia, ma'ama yaddakhiruhu lahu fil akhirah, ditambah lagi dengan nanti yang Allah simpan buat dia di akhir. Jadi di dunia disediakan azab buat dia, kemudian di akhirat Allah simpan. Akan ada azab yang menanti. Minal baghi wa qati'atir rahim. Dua dosa. Baghi, kezaliman, dan memutuskan silaturahim. Antum kalau mendolimin orang lain, ngambil barangnya orang lain, ngambil hartanya orang lain, menipu orang lain, ngomongin orang lain, mencaci orang lain, membuli orang lain, hati-hati. Azabnya Allah segerakan di dunia. Segala bentuk kezaliman itu azabnya lebih pantas di dunia sebelum Allah sediakan buat dia nanti azab yang pedih di akhirat. Qati'atur rahim, memutus rahim, yang durhaka sama orang tuanya, yang tidak bertegur sapa dengan sepupunya, dengan pamannya, dengan keponakannya. Hati-hati. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Kita akan lihat Allah berikan contoh kepada kita di dalam Al-Quranul Karim tentang manusia-manusia yang merasa aman dari azab Allah, kemudian mereka hilang dari muka bumi. Di surat Qaf ayat 36-37 Allah mengatakan, wa kam ahlakna qablahum min qarn hum ashaddu minhum batsha fanaqabu fil bilad hal mim mahis. Kata Allah, berapa banyak generasi-generasi sebelum mereka yang kita musnahkan mereka. Mereka membangun negeri, memiliki peradaban, tapi sejatinya mereka kemudian hilang. Hanya tertinggal rumah-rumah. Oh, ini dulu suku fulan pernah ada di sini. Sekarang sebagian orang berkunjung ke Mesir, melihat piramid. Wah, besar banget. Gimana ya? Kebesaran kaum Farainah pada waktu itu bisa membuat seperti ini. Dia tidak mengambil pelajaran kemana orang-orang yang pernah membangun ini. Tenggelam di lautan semuanya. Ditenggelamkan sama Allah. Kita itu takjub dengan bangunan dan tidak takjub dengan kebesaran Allah Jalla Jalaluhu. Allah mengatakan, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Yang seperti itu ada peringatan. Kita disuruh berjalan di muka bumi ini, melihat kondisi-kondisi seperti itu, agar kita mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Tapi pelajaran itu ternyata tidak bisa diambil kecuali bagi orang yang memiliki hati. Quran ini pelajaran, kita juga nggak akan bisa mengambil pelajaran. Ustadznya capek nyampaikan firman-firman Allah, dibacakan hadis-hadis Nabi. Tak tahu.
nggak berubah. Maka Allah katakan di situ ada peringatan buat orang yang memiliki hati. Au al-qasam, atau dia mendengarkan. Nih sebagian orang datang pengajian, dengerin enggak? Enggak dengerin juga. Mikirkan ini itu. Panas. Emangnya cuma antum yang kepanasan? Kita sama kepanasan jemaah. Ustaz kepanasan. Masya Allah. Jazakallah khair, ana dikasih tisu sama Ustaz. Syukran. Jemaah, itu ada peringatan buat siapa? Buat orang yang hatinya hadir ketika dengarkan kajian, hadir. Telinganya dipasang, wa huwa syahid, dan dia dalam kondisi menyaksikan apa yang disampaikan. Cuma memang kebanyakan yang datang pengajian itu, apa istilahnya, ngaji kuping. Yang penting dengerin. Lama-kelamaan merem dia. Bagaimana? Apalagi yang bersandar. Anak barusan udah melihat yang bersandar sambil mulutnya terbuka, ya Masya Allah. Bukan Ustaz. Anak itu menerima ilmu bukan dari telinga, Ustaz, tapi dari mulut. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Ya mungkin ada orang-orang yang punya kelebihan jemaah. Kita, ya gimana lah, kita syukurin. Kita kan masih pakai telinga, dia sudah pakai mulut, Masya Allah. Baik, kita disuruh melihat. Allah ceritakan dalam Al-Quran Al-Karim, Saba. Saba ini negerinya siapa? Negerinya Balqis sana. Ratu Balqis yang kemudian pindah beliau ke Palestina bersama Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka adalah orang-orang yang kuat perkasa. Ketika Nabi Sulaiman kirim surat, apa kata bala tentaranya? Kata pendampingnya raja, nahnu ulu quwwatin, nahnu ulu ba'sin, nahnu ulu quwwatin wa ba'sin syadid. Dia mengatakan kita yang memiliki kekuatan, sudah jangan takut. Kita bisa menghadapi Sulaiman. Dan mereka hidup makmur sekali. Allah menceritakan di surat Saba. Di dalam Al-Quran ada surat namanya Surat Saba. Antum baca dari sini ayat 15 sampai 17. Allah mengatakan laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani an yaminin wa shimal. Allah mengatakan telah ada di negeri Saba itu, di perkampungan mereka, di tempat tinggal mereka, tanda. Tanda apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Ada dua taman yang indah, kebun yang indah di kanan dan di kiri mereka. Kulu min rizki rabbikum washkurulah. Allah perintahkan kepada mereka, kalian makan dari rizki rabbikum. Ingat, kalau makan, ingat yang dimakan itu rizki dari Allah, bukan karena usaha antum. Sekali lagi, jangan sampai kita suka sombong dengan usaha kita. Allah mengingatkan kita, rizki itu mir rabbikum, kulu mir rizki rabbikum. Makanlah dari rizki Rabb kalian, Tuhan kalian, washkurulah, dan bersyukurlah. Disuruh makan, habis makan ucapkan alhamdulillah. Kekuatan yang Allah berikan di tubuhnya gunakan untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Allah menceritakan tentang negeri ini jemaah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saba itu dahulunya adalah negeri yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan. Thayyibah, udah penuh dengan segala kebaikan negeri itu. Ditambah lagi wa rabbun ghafur, dengan Allah Rabb yang mengampuni. Artinya kalian lakukan nih, bersyukur, makan, syukuri nikmat Allah, lakukan ketaatan, negeri ini akan aman, damai, Rabb akan mengampuni kalian. Apakah penduduk negeri itu bersyukur kepada Allah? Fa'aradu, mereka berpaling. Perintah-perintah Allah ditinggalkan.
Larangan-larangan Allah dilanggar. Mereka tidak peduli lagi. Mereka berpaling. Fa arsalna alaihim sailal ar. Kita kirim kepada mereka banjir bandang. Kita kalau ada banjir bandang, ada peristiwa alam, apa kata kita? Oh, memang Ustaz, itu di sana itu ada danau yang bocor. Oh, danau bocor. Jadi banjir bandang. Kok bisa seperti itu? Kita sering berpikir, oh ini banjir dikarenakan dam, bendungannya rusak. Kok bisa rusak? Antum tidak pernah berpikir. Kenapa kok bisa rusak? Kenapa di tempat lain tidak rusak? Kenapa di tempat pulang tidak rusak? Kenapa yang di sini yang rusak? Allah kirimkan kepada mereka sailal ari, banjir yang menakutkan. Wa baddalnahum bi jannatain dzawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Dua taman dan kebun yang awalnya buah-buahannya dikatakan jamaah, orang-orang Sabah itu kalau mau panen itu nggak perlu ngambil buah. Keranjangnya tuh ditaruh di kepala, mereka berjalan. Buah itu jatuh. Kenapa sih? Cuma disuruh mensyukuri nikmat Allah. Yang Allah pinta dari kita nggak banyak jamaah. Wallahi tidak banyak. Dari 24 jam, apa yang Allah pinta dari kita? Sudah 5 waktu. Tapi dari semua yang di muka bumi ini Allah katakan ini halal buat kalian semua nih. Hanya beberapa yang haram. Yang haram itu sedikit apa banyak? Kenapa kita harus angkat yang haram? Kenapa kita harus melakukan dosa? Disuruh menikah, Allah kasih kesempatan. Fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Mau nikah 2. Ini ibu-ibu kayaknya. Antum suudzon semuanya. Padahal ibu-ibu itu mengatakan amin. Baik. Tidak ada alasan seorang berzina. Nggak ada alasan ketika Allah membuka peluang buat antum masna wa thulatha wa ruba dengan syarat antum bisa berbuat adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut tidak bisa berbuat adil, fawahidah 1. Wallahi jamaah, tidak ada alasan. Masya Allah. Tidak ada alasan seorang minum khamr, narkoba, padahal ada jutaan makanan yang halal buat dia. Antum mau minum jus. Ada berapa jus? Sekarang Masya Allah, timun dibikin jus. Masya Allah. Apa yang tidak bikin jus? Antum boleh makan, silahkan. Yang haram itu terbatas. Terbatas sekali jamaah. Kalau antum dikasih duit 1 juta, kemudian disuruh beli ke pasar, tolong belikan 20 jenis barang haram di pasar. Antum sampai malam bingung. Ya Allah, cuma dapat 2 Ustaz. Apa yang didapat? Atau 3 Ustaz. Ada khamr, kemudian babi, kemudian darah. Baik, kalau antum dikasih duit 1 juta untuk beli ya 100 macam yang halal, wallahi antum 10 menit dapat semua. Karena semua yang di pasar tuh halal kecuali beberapa yang haram. Tapi ini penduduk negeri ini hanya disuruh bersyukur, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Ternyata mereka malah berpaling dari perintah-perintah Allah. Allah ganti kebun mereka dengan kebun yang na'udzubillah, makanannya udah pahit-pahit, tidak bisa dinikmati. Mungkin ada sedikit sidir yang masih ada di sana. Allah katakan, "Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur."
kita berikan itu kepada mereka, kita berikan balasan buat mereka itu disebabkan kekufuran mereka. Kalian disuruh hidup nyaman, diampuni dosa-dosanya sama Allah, malah kalian melakukan dosa-dosa dan kufur. Apakah kita tidak memberikan balasan kecuali kepada orang-orang kufur? Baik, antum bisa lihat Abraha. Kisah Abraha adalah kisah bagaimana azab yang Allah berikan kepada mereka. Di surat pendek yang sering kita dengar imam membacanya, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak melihat apa yang Allah lakukan terhadap penunggang-penunggang gajah? Pasukan gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Usaha mereka hilang. Mereka datang untuk menghancurkan Ka'bah. Sia-sia apa yang mereka lakukan. Malahan Allah mengirimkan kepada mereka tayran ababil. Allah kirim burung jamaah. Dikatakan burung itu rombongan. Banyak burung tersebut. Penduduk Quraisy tidak bisa menghadapi pasukan tersebut. Di sini kita harus tahu, apabila kita bersama Allah, apa yang perlu antum takutkan? Tapi kalau Allah meninggalkan antum, mau minta tolong sama siapa? Allah kirimkan burung berbondong-bondong kepada mereka. Subhanallah. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung ini membawa 3 batu. 1 di mulutnya, 2 di cengkramannya. Dari sijil, dari tanah liat sebenarnya yang sudah keras. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dilemparkan kepada mereka. Ketika jatuh kepada mereka, tubuh mereka terbakar. Rusak tubuh mereka, gajah mereka mati. Antum bisa lihat. Apakah antum masih merasa aman dengan azab Allah? Ketika antum naik motor antum habis melakukan dosa, setelah meninggalkan larangan Allah, antum merasa aman, tidak ada yang menabrak antum dari belakang, rem mobil antum nggak blong di sana, antum merasa aman? Wallahi jamaah, orang-orang yang merasa aman adalah orang-orang yang berugi. Ketika antum naik motor, antum merasa antum berbuat dosa, antum takut sama Allah, ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Semoga Allah mengampuni dosa antum. Di surat Al-Fajr ayat 6 sampai 14, Allah menyuruh kita melihat, menyuruh Nabi. Allah mengatakan, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Apa engkau tidak melihat apa yang Allah lakukan terhadap kaum 'Ad? Kaum 'Ad, kaumnya Nabi siapa yang kasih hadiah? Kaum 'Ad itu kaumnya Nabi siapa? Angkat tangan jam 6. Nabi siapa? Nabi Soleh. Masya Allah. Kurang tepat. Nabi Samud. Kok Nabi Samud? Nggak ada Nabi Samud. Bid'ah ini antum. Ada Nabi Samud itu dia. Nah, Nabi Harun sama Nabi Musa lah. Mana yang Nabi Hud? Masya Allah, barakallahu fikum, fadhal. Nabi Hud alaihissalam. Samud itu kaumnya Nabi Soleh. Ad itu kaumnya Nabi Hud. Allah katakan, antum nggak ngelihat apa yang Allah perlakukan dengan dengan kaum Ad. Irama dhatil imad. Wallahi mereka itu hidup di negeri yang penuh dengan tiang-tiang besar. Sampai disebutkan negeri itu negeri 1000 tiang. Tidak seperti tiang yang ada di sini, yang dibangun oleh banyak orang dari tumpukan semen-semen. Mereka bikin tiang dari batu yang dipahat. Allah mengatakan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan seperti mereka di negeri-negeri, nggak ada.
Mereka kaum yang spesial. Allah berikan kekuatan di tubuh mereka. Terus kemana mereka? Habis. Mana negeri mereka? Wa Thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Antum melihat kaumnya Nabi Saleh, Thamud. Dikatakan kaumnya Nabi Saleh dulu tinggalnya di Madain Saleh, di kota Ula. Kota Ula itu dari Madinah mungkin 270 atau 470 dari kota Madinah menuju ke Tabuk, menuju ke Yordania. Masih tersisa batu-batu yang dipahat sama mereka. Mereka minta mukjizat dari Nabi Saleh. Nabi Saleh berdoa dikeluarkan unta dari batu. Mereka sebelah untanya. Kemana mereka? Di mana mereka sekarang? Mereka sudah habis. Wa Fir'aun dzil autad. Dan Fir'aun yang memiliki bala tentara yang banyak. Wallahi jamaah, pasukan Fir'aun benar-benar merasa aman dari azab Allah. Antum lihat tatkala Bani Israel sampai ke pantai di pagi hari, mereka tidak tahu mau kemana. Mereka melihat di balik mereka tentara Fir'aun sudah mendekat. Allah mengatakan falamma tara al-jam'an, ketika dua pasukan ini saling melihat, jadi udah dekat nih. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Bani Israel, sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan habis kita sudah, binasa kita. Kita bakal kena, kita bakal dibantai lagi sama Fir'aun bersama bala tentaranya. Mereka pesimis. Tapi apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak mungkin mereka bisa mendapatkan kita, enggak mungkin. Bersama aku ada Rabbku. Allah pasti memberikan petunjuk kepada aku. Disuruh pukul lautan, terbelah lautan, masuk ke sana. Tentara Fir'aun melihat mukjizat, melihat keajaiban laut terbelah, kering jalannya itu jamaah. Mereka sama sekali tidak terbetik hatinya untuk menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman, dikejar sama mereka. Allah tenggelamkan mereka. Alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Lalu Allah menimpakan kepada mereka cemeti azab. Ingat jamaah, inna rabbaka labil mirsad. Allah itu berada dalam pengawasan terus kepadamu. Man ya'mal su'an yuzzabi. Siapa berbuat dosa pasti dibalas, pasti dibalas. Maka tugas kita adalah kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Allah bahagia dengan taubatnya seorang hamba. Tinggalkan dosa-dosa, dosa-dosa medsos, dosa-dosa yang dilakukan via internet. Dulu orang melakukan dosa itu sulit, sekarang orang melakukan dosa itu di HP. Setelah dia melakukan dosa di HP-nya, HP-nya dibawa ke masjid sama dia. Dia gunakan untuk sholat. Itu sarana untuk kemaksiatan dia. Subhanallah. Kita harus benar-benar kembali kepada Allah. Jangan sampai antum malam hari masih menyimpan gambar-gambar yang diharamkan di HP kita. Jangan sampai antum memberikan komentar-komentar yang berisi cacian dan makian. Jangan sampai antum menyebarkan hoax. Dosa jamaah. Sebagian di antara kita setelah afwan ternyata hoax. Ternyata hoax. Sudah berapa orang yang antum bohongi dengan berita? Oh, ana bukan dari ana, Ustaz, ana dapat dari orang lain. Cukup berhenti di sana. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bi kulli ma sami. Cukup dosa buat hamba yang selalu memindahkan ceritanya orang. Setiap dia dengar dia sampaikan. Dapat broadcast dia sebarkan. Itu udah dosa antum. Antum perlu cross check. Perhatikan hal itu. Dan kadangkala jamaah kita memang bingung.
Ini yang sahih sama yang benar yang mana? Yang sahih sama yang benar, Ustaz. Sama aja, Ustaz. Maka kembali kepada Allah. Allah buka pintu taubat. Di timur itu, di antara timur dan barat itu ada pintu taubat yang luasnya sepanjang 70 tahun atau 50 tahun perjalanan. Tidak akan ditutup sampai matahari terbit dari arah barat. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana kembalikan kepada Ustaz Umar. Fadhal Ustaz. Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum fi ilmikum wa jihadikum. Sallallahu alaihi wa sallam syukri man ja'ala dhalika fi mizan hasanatihi wa la yanfa'una wa la yadurruna illa man Allahu bihi salim. Jazakumullahu khairan Ustaz. Insyaallah masalih nasihat dan wasiat yang sangat berharga dan mengucapkan dari orang-orang yang insyaallah di hatinya masih ada secercah keimanan insyaallah. Dan kalau ada pertanyaan, sudah ada pertanyaan, insyaallah ini waktunya untuk tanya jawab sampai menjelang zuhur atau 5 menit sebelum zuhur insyaallah untuk siang. Masya Allah. Ustadz, bagaimana menciptakan keluarga poligami yang sakinah? Tapi sesuai, Ustaz. Dan apakah jika suami lebih condong ke istri yang lainnya merupakan suatu bentuk kezaliman? Nah, ketika kecondongannya itu, kalau masalah cinta itu nggak bisa seorang menyamakan cinta. Sebagaimana orang tua kadangkala mencintai anaknya yang satu lebih dari anaknya yang lain. Cinta itu nggak bisa dibagi cuma kadang-kadang. Artinya mau menyamakan pembagiannya berat. Tapi kalau sekedar masalah harta, masalah menginap, antum adil nggak ada masalah. Dan ingat, ada banyak lelaki-lelaki yang sok nyunah. Insyaallah Ustaz, ana mau nikah lebih dari satu untuk menegakkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ana cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi cuma itu. Ya baru itu yang bisa ana lakukan. Ini orang-orang ke urusan zuhud lagi. Nah, hati-hati jamaah. Nanti orang azab Allah di dunia itu ringan dibandingkan dengan yang ada di akhirat. Allah mengatakan wala azabul akhirati akbar. Azab akhirat lebih pedih. Seorang suami yang zalim sama istri, yang lebih mengutamakan satu istrinya daripada istri lainnya, kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi tulang rusuknya itu jatuh. Seperti orang setruk yang jalan itu di padang mahsyar. Mungkin di sini antum pura-pura ana bisa berlaku adil, ana bisa ngomong. Nanti di padang mahsyar akan tampak apa yang antum ucapkan. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu akan ditampakkan semuanya, tidak ada satupun yang tersembunyi. Sekarang antum bisa menyembunyikan kezaliman antum. Antum bisa menakut-nakuti istri antum yang dizalimi. Kalau antum seperti ini nanti anak ceraikan. Akhirnya si istri, iya bang, karena dia merasa butuh sama suami. Hati-hati dengan kezaliman jamaah. Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Orang yang istrinya satu aja kadangkala zalim sama istri. Kalau antum sama istri satu berbuat baik sama dia, kemudian antum merasa memang membutuhkan hal itu, fadhol. Dengan catatan bisa berbuat adil. Nah,
Ustaz, yang berkaitan dengan materi ini mana, Ustaz? Saya sekarang merasa sedih melihat orang tua saya tertimpa musibah bertubi-tubi. Musibah satu belum selesai, timbul masalah lainnya. Masalah tersebut terutama mengenai dunia harta. Apakah musibah yang bertubi-tubi tersebut merupakan ujian atau adab Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah jemaah. Allah mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Muncul kerusakan di daratan dan di lautan. Musibah yang menimpa seorang di hartanya, di rumahnya, di usaha dia, ada yang bertubi-tubi. Apa kata Allah? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Agar mereka merasakan sebagian dosa yang mereka lakukan. Kemudian musibah ini apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Jadi musibah itu seharusnya disyukur ya Allah, alhamdulillah. Anak dengan musibah ini jadi sering zikir, jadi sering istighfar, jadi sering minta, jadi sering sholat malam, jadi puasa sunnah. Berapa banyak orang-orang jamaah sebelum di penjara dia tidak merasakan kebahagiaan. Ini cerita teman-teman yang di KPK. Itu sebagian mereka Ustaz setelah masuk penjara KPK jadi sholat, jadi puasa sunnah, jadi ngaji. Nikmat ini dibandingkan dengan miliaran uang yang dia kumpulkan, wallahi nggak sebanding. Antum bisa baca Quran, antum mungkin selama berpekan-pekan nggak pernah baca Quran, kemudian di penjara bisa baca Quran, masya Allah, nikmat dari Allah. Makanya jangan nunggu di penjara. Ana mau baca Quran kok di penjara, katanya Ustaz enak di penjara itu. Allah, nggak enak lah di penjara jemaah. Tapi artinya tadi kadang-kala musibah yang menimpa itu malah membawa hikmah buat anda. Maka kalau dikatakan itu azab apa ujian, bisa jadi azab, bisa jadi ujian. Itu jadi azab kalau antum tidak mensyukur, tidak bersabar menghadapinya. Ujian kalau lulus, bersabar, kemudian semakin dekat sama Allah, insya Allah jadi ujian yang mengangkat derajat antum. Masya Allah Ustaz. Ustaz kasih pertanyaan yang menakutkan ini. Bagaimana kedudukan istri siri? Apakah berhak mendapatkan warisan sebagaimana istri pertama, istri siri yang kedua, ketiga, dan seterusnya? Seterusnya itu sampai ke berapa jemaah? Allahu Akbar jemaah. Hati-hati ya. Ada orang-orang yang suka menikah karena dia punya harta, dia punya fulus, sekedar untuk melampiaskan nafsunya, dia lupa dengan hak-hak istrinya. Ingat, istri kedua, ketiga, keempat itu haknya sama dengan istri yang pertama. Sama persis, iya. Dia dapat warisan, iya, sama. Maka tolong diperhatikan ya. Karena ada orang yang bonek. Bonek itu bondo nekat. Dia bukan orang baik. Dia nikah sana, dia tahu istrinya takut sama dia, mertuanya takut sama dia. Dia nikah sana, kemudian nikah sini. Kemudian setelah itu dia tidak memberikan nafkah kepada mereka dengan baik. Warisan hanya diberikan kepada istri pertama. Bagaimana antum nanti akan menghadapi Allah ketika istri kedua, ketiga, keempat tidak mendapatkan warisan? Allahu Akbar. Apakah seorang aman dari azab ketika zalim terhadap ibu tiri? Apakah sama kedudukan dengan ibu? Allah, ibu tiri kita memang bukan ibu kandung kita, tapi ibu tiri kita adalah istri bapak kita. Sebagaimana kita punya kewajiban berbakti kepada bapak kita, maka kita berkewajiban berbakti kepada istri bapak kita. Kita wajib berbakti kepadanya. Bahkan termasuk puncak kebaktian seorang anak itu silatur rajuli ahla wuddi abi. Adalah seorang yang berbuat baik, menyambung hubungan baik
dengan orang-orang yang dicintai bapaknya. Jadi seharusnya antum berbakti, cintai ibu, suami, istri dari bapak kita. Cintai dia. Kadang-kadang orang mengatakan, enggak Ustaz, dia merampas ayah ana dari ibu ana. Sudah, nggak perlu berbicara seperti itu. Sekarang dia sudah jadi istri bapak kita, ya kita berbuat baik. Kalau ternyata istri bapak kita mungkin nggak sholat, macam-macam, kita berusaha untuk memperbaikinya, tapi tidak dengan durhaka. Saya adalah ibu dari 3 anak yang masih kecil-kecil. Suami sering keluar kota, dan saya yang mengurus anak. Terkadang saya merasa lelah dan hingga saya lekas marah pada anak saya jika mereka sulit saya kondisikan. Amalan apa yang harus saya lakukan agar bisa lebih sabar dan tidak lekas marah? Saya ingin membesarkan anak dengan lemah lembut, dan bagaimana mengangkat kembali iman saya yang sering turun. Jazakallah khair. Ini dari ibu-ibu ini jemaah. Wallahi jemaah, seorang wanita ketika mendidik anaknya, membesarkan anaknya, mulai dia hamil anaknya, hendaklah menghadirkan bahwa dia sedang mengabdi kepada pencipta langit dan bumi. Bukan kepada suaminya, tapi kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kalau dia tidak mendapatkan perhatian dari suaminya, tidak sesuai apa yang diberikan suami dengan pengorbanan dia, tidak perlu khawatir. Ketahuilah bahwa Allah pemilik langit dan bumi. Sering-sering kau membaca firman Allah, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ingat dengan firman Allah, puji Allah, agungkan Allah, besarkan anak. Ketika marah sama anak, ingat sama Allah, bahwasanya yang masuk surga itu adalah orang-orang yang tidak pemarah. Maka jadi ya Allah, disuruh tahan kesabaran kita. Namanya anak-anak, anak-anak rasakan. Anak di rumah kadang-kala melihat anak punya istri marahin anak-anak dengan suara yang keras. Anak datang sama dia. Ya anak lihat karena dia kecapean, kelelahan. Maka berusaha untuk mengingat bahwa kita ingin mendidik anak kita supaya dia berbakti dan lembut kepada kita. Kalau gitu kita harus lembut sama dia. Maka narifku fi syai'in illa zana. Ingat, kelembutan dimanapun melainkan akan membuat sesuatu itu jadi indah. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syarr. Tidak dicabut dari sesuatu kecuali dia akan membuat buruk hal itu. Maka berusaha untuk lembut. Ketika melihat anaknya ya mungkin teriak-teriak, berantem ini itu, maka ingat, anak-anak mereka bukan orang tua. Wajar anak-anak seperti itu. Makanya Allah pilihkan perawat anak-anak itu wanita. Kenapa? Karena dia memiliki kemampuan untuk merawat anak. Kalau yang merawat anak-anak bapak-bapak, kira-kira jadi anak-anak mereka kayaknya sudah habis. Karena kita nggak sabaran merawat anak-anak. Maka ingat dengan pahala yang Allah sediakan, semoga dengan cara seperti itu bisa bersabar. Ustaz, kayaknya antum yang baca loh. Ana biar bisa minum. Fadhal Ustaz, iqra. Iqra bil mikrofon. Masya Allah, tegang banget Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya, apakah orang yang berzina dan bertobat apakah dosa dari zinanya itu dihapus atau diampuni Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah jamaah. Salah satu dosa yang paling menjijikkan itu zina. Kenapa? Karena dia meninggalkan yang halal, mengambil yang haram. Nanti salah satu adab yang diterima oleh para pezina yang dilihat oleh Nabi SAW, mereka akan mengkonsumsi daging yang busuk, padahal di sebelahnya ada daging yang halal. Dia makan yang busuk penuh dengan cacing, nanah, belatung, dia makan.
yang halal dia tinggalkan. Berkaitan dengan zina ini, Allah bukan hanya melarang zina, tapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Mendekati jangan. Makanya mau ke zina ini ternyata jalannya itu banyak. Semua sama Allah ditutup. Pintu pertama zina itu apa? Mata. Makanya disuruh tundukkan pandangan. Pintu utama zina ini aurat yang tersingkap. Maka wanita disuruh menutup auratnya. Pintu zina itu adalah berbicara yang lemah gemulai. Ada perempuan kalau gaya ngomongnya, naudzubillah, merangsang. Ada perempuan yang seperti itu. Allah katakan fala takhdha'na bil qaul. Jangan kalau berbicara itu dengan lemah lembut. Fayatma'alladzi fi qalbihi. Akhirnya orang yang ada penyakit hatinya jadi kepingin. Itu tuh. Bagaimana Ustaz? Ini sudah terjadi Ustaz, berzina. Taubat. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang benar. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Apa taubatan nasuha? Al-Imam Nawawi menjelaskan penjelasan para ulama bahwa syarat pertama taubatan nasuha adalah meninggalkan perbuatan itu. Yang kedua menyesali. Yang ketiga bertekad untuk meninggalkan dosa itu selama-lamanya. Ingat, selama-lamanya. Niat berkeinginan untuk tidak mengulangi selama-lamanya. Kalau itu yang antum lakukan dengan banyak beristighfar, banyak memohon ampun kepada Allah, husnudzon sama Allah, suudzon sama dirimu, takut jangan-jangan tobatku nggak diterima, kayaknya kurang syaratnya, kayaknya masih ada keinginan untuk mengulangi dosa tersebut, maka antum kembali bertobat kepada Allah SWT. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Barakallahu. Iqra. Hada. Iqra hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semuanya ampun. Amin. Ustaz, maaf ini bukan pertanyaan, tapi anak mau minta maaf sama Ustaz karena anak pernah membenci Ustaz sebelum hijrah. Mohon maafnya karena anak takut dosa-dosa anak sama antum. Masya Allah. Jamaah, kalau benci memang kita dilarang untuk saling membenci. Nabi SAW mengatakan wala tabaghadu, jangan saling membenci. Artinya memang kalau ada sesuatu di saudara kita yang perlu kita perbaiki. Kalaupun kita harus membenci saudara kita, bencilah karena Allah. Kita membenci dia karena dia nggak sholat, saudara nggak suka sama dia. Ya nggak ada masalah. Jadi kebencian itu berdasarkan Allah dan kecintaan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fiik. Jadi dimaafkan Ustaz. Dimaafkan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya banyak berbuat salah kepada suami saya. Sekarang saya sadar atas kesalahan saya, tapi saya tidak berani minta maaf kepada suami saya, khawatir akan diceraikan. Apakah dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Anda nggak tahu dosa apa yang dilakukan dia sama suami. Untuk dosa-dosa yang terang-terangan, suami tahu istri melakukan dosa, maka minta maaf langsung. Tapi kalau ternyata itu dosa tersembunyi yang suami nggak tahu, maka tidak perlu menceritakan dosa itu kepada suami, tapi duduk ceritakan dosa itu kepada Allah. Kalau itu akan merusak hubungan antara kalian. Berhenti berbuat dosa, bertobat dengan taubatan nasuha, kemudian datang kepada suami minta maaf atas dosa, tidak perlu menyebutkan apa yang dia lakukan. Karena berkaitan dengan kalau dosa ini pengkhianatan seorang istri kepada suaminya, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Dan buat lelaki-lelaki, jagalah Allah, Allah jaga istri kita. Allah jaga kita, Allah jaga istri kita.
Lelaki-lelaki yang tidak menjaga Allah di dirinya, bagaimana dia minta Allah menjaga keluarga dia? Maka hal ini perlu menjadi pertimbangan. Jadi seorang istri datang ke suaminya, dan untuk semua istri, kalau dia melakukan kesalahan kepada suaminya, dia datang minta maaf. Kalau suami tanya, apa yang telah engkau lakukan? Ya mungkin aku nyakitin hati abang, mungkin aku kurang berkhidmat kepada suami, sampaikan kepada dia. Tapi tidak perlu membongkar dosa-dosa yang memang masa gelap dia mungkin ya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Assalamualaikum. Bagaimana solusi untuk meminta maaf atas dosa dan kewajiban kita kepada orang lain, sementara orang tersebut tidak diketahui di mana dia berada? Subhanallah. Ya, Anda lupa tadi menyampaikan bahwasanya syarat tobat apabila berhubungan dengan manusia itu kita harus minta maaf, minta dihalalkan, mengembalikan barang kepada dia. Kalau kita mencuri, kita kembalikan barang itu kepada dia. Kalau ternyata kehormatan dia yang kita lecehkan, kita minta maaf sama dia. Kalau kita ribain dia, kita juga datang supaya dihalalkan, sehingga dia tidak menuntut kita pada hari kiamat. Gimana Ustaz? Kalau orang ini nggak ada, antum cari. Antum cari. Karena bagaimanapun orang itu akan menuntut antum kelak pada hari kiamat, dan antum akan berjumpa dengan dia, pasti iya. Antum cari orang semampu antum. Ketika tidak ketemu, antum terus doakan orang itu. Doakan, sebut nama orang itu. Semoga kelak pada hari kiamat ketika antum dikumpulkan sama orang itu dan orang itu menuntut antum, pahala antum cukup untuk menebus dosa yang antum lakukan kepada dia. Jadi antum doakan orang itu terus. Itu kalau orang itu nggak ketahuan. Tapi alhamdulillah sekarang kadang-kadang dengan dunia maya ini, ya, ana punya teman di Bandung, dia cerita, Ustaz, ana ini dulu jagoan Ustaz. Ketika SMA, kuliah, banyak orang yang ana sakitin. Subhanallah Ustaz. Sekarang ana daftar nama teman-teman ana yang pernah ana sakiti. Ana datengin ke rumah mereka Ustaz. Sebagian menerima ana, sebagian tidak memaafkan ana Ustaz. Itu hak dia tidak memaafkan. Itu hak manusia tidak memaafkan kita, itu hak dia. Memang dia dianjurkan untuk memaafkan. Tapi kalau dia enggak, ana mau minta nanti di akhirat atas kezaliman itu. Ya nanti dia akan berjumpa dengan Allah Jalla Jalla dan menerima keadilan pada hari kiamat tersebut. Tapi yang jelas dia terus berusaha untuk minta maaf, doakan orang itu. Kalau bisa antum menyogok minta maaf. Antum bawa motor ke dia. Antum lihat tuh motor di luar, hadiah buat antum, tapi maafkan ana ya. Wallahi jamaah, kelak pada hari kiamat kita nggak bisa bawa harta lagi. Nggak ada emas, nggak ada perak jamaah, pahala yang diambil. Makanya kata Nabi alaihissalam, sekarang antum kalau mau minta maaf sekarang, sebelum datang hari yauma la yanfa'u malun wala banun. Sekarang masih berguna, harta antum sekarang masih berguna. Tapi nanti pada hari kiamat nggak ada gunanya lagi. Maka terhadap orang-orang yang kita sakitin, kalau kita pernah ngambil harta dia, kembalikan harta dia. Hadza wallahu a'lam. Hah? Ada zuhur. Assalamualaikum. Apa hukumnya bekerja di bank syariah sebagai marketing founding, menawarkan produk, tabungan, dan buka pinjaman? Masya Allah. Ini kayaknya jangan ditanyakan ke ana. Ustaz Irwandi, ana tanya sama Ustaz Irwandi, Ustaz gimana Ustaz hukum kerja di bank syariah? Beliau mengatakan, ini jawaban beliau kepada ana. Apa memang disuruh berhenti Ustaz? Akhirnya beliau mengatakan, bank syariah ini memang belum sepenuhnya syariah. Kalau ada seorang yang kerja di bank syariah, kemudian dia berusaha untuk memperbaiki, gak ada masalah. Tapi kalau dia kerja di bank syariah hanya untuk cari makan saja, tidak ada keinginan untuk memperbaiki, maka lebih baik dia keluar. Jadi orang yang kerja di bank syariah, dia tahu ini belum syariah, artinya masih ada akad-akad, ada beberapa perkara-perkara yang memang susah untuk syariah penuh jamaah.
Tapi ke depan kita berharap, karena BI-nya belum syariah. Ketika nanti ada BI yang syariah, insya Allah bank syariah jadi syariah. Dan kita harus dukung. Artinya bank syariah ini yang sudah berusaha untuk syariah, kita harus mendukung. Kita jangan lagi ke bank konvensional. Sehingga kita ya sudah berusaha untuk mensyariahkan bank syariah. Tuntutan dari masyarakat muslim itu akan didengarkan. Karena ya mau nggak mau, dulu nggak ada bank syariah. Bank syariah pertama dulu apa namanya? Muamalat. Muamalat bagaimana digencet sekarang supaya dia diakuisisi dengan tempat-tempat yang lain. Tapi kita harus berusaha untuk menguatkan bank yang ingin syariah. Artinya dia berusaha untuk syariah. Dan kemarin anak ketemu dengan salah satu, waktu mau berangkat ke sini, dia salah satu bos bank. Anak tanya, Pak, gimana kondisi bank sekarang? Allah Ustaz, sekarang itu 40% uang itu keluar dari bank. Jadi orang sudah kembali ke masa lalu, lebih suka menyimpan di bawah bantal. Iya, dia katakan seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Iya, ini salah satu dampak teks amnesti kemarin. Jadi simpanan orang itu semua ketahuan akhirnya. Mereka bisa buka simpanan orang itu tanpa siapa-siapa. Akhirnya orang pada ketakutan naruh duit seperti itu. Jadi kalau antum mau nabung, jangan nabung di bank syariah. Jangan nabung di bank mana-mana. Jangan nabung, saudara. Nabung di mana? Di bawah bantal. Ustaz, terus ATM-nya di mana, Ustaz? Ya bawa fulusnya aja. Tapi kalau takut harus menabung di bank, ya taruh di bank syariah. Tapi kalau naruh di bank syariah secukupnya. Jadi jangan sampai kita naruh uang yang dideposit di sana, yang kemudian dimanfaatkan oleh bank. Tapi intinya bank syariah masih berusaha untuk menjadi syariah. Kita perlu mendukung jamaah. Kita perlu memberikan masukan. Siapa yang paling utama? Orang yang ada di dalam. Antum berusaha mempelajari mana sisi ketidaksyarian bank ini. Anak kerja di sini mana? Oh ini ternyata. Berusaha untuk ketemu siapa. Datang ke ustadz, setelah dapat informasi dari ustadz nanti datang kepada atasannya. Gimana nih kalau kita perbaikin bab yang ini? Hadza wallahu a'lam. Amankah sebagai seorang suami yang sering menatap HP-nya karena game dan yang lainnya daripada menatap istrinya? Walaupun sang suami tidak pernah meninggalkan salat berjamaah, dan bagaimana anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperlakukan istri? Allahu Akbar. Makanya anak pernah baca di koran sebuah karikatur di Arab. Ada gambar seorang laki-laki lagi main HP, istrinya keluar. Istrinya dalam kondisi bersolek. Sang istri mengatakan di situ, enak banget ya kalau jadi HP dipandang terus sama suami. Apa kata suaminya? Aduh, kalau istri kayak HP, anak seneng banget tiap tahun ganti. Ada suami. Alhamdulillah jemaah. Allahu Akbar. Ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Yang paling baik sama bininya, bukan sama orang lain jemaah. Kita nih lebih sering baik sama orang lain. Kita baik sama sahib kita. Kita baik sama ustadz, tersenyum. Tapi kalau sama istri kadang-kala cemberut. Nabi alaihissalam kalau masuk rumah itu beliau ngobrol sama istri. Mau tidur ngobrol sama istri. Sekarang mau tidur yang dicari apa? HP. Bangun tidur yang dicari apa? HP. Istri? Ya kalau ada perlunya doang. Maka suami kalau masuk rumah mau pegang HP, mungkin supaya lebih sakinah isi rumah itu, izin sama istrinya. Dek, afwan, ana mau buka HP, ada WA yang penting. Umpamanya. Kalau istri ada di samping. Kadang-kala subhanallah jemaah. Bosan di rumah, berangkat makan bersama suami istri. Sampai restoran, nunggu makanan itu semua pegang HP. Istrinya pegang HP, suami pegang HP.
Ngapain terus datang? Allahu Akbar. Udah ada. Benar jemaah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi yang jelas bagi para suami, tolong berbuat baik sama istri. Lihat bagaimana Nabi SAW bersama istri. Ngobrol sama istrinya, bercerita sama istrinya, membantu pekerjaan rumah, mandi sama istrinya sallallahu alaihi wasallam, masuk rumah pakai siwak supaya baunya wangi untuk istrinya. Maka ketika itu antum akan jadi orang yang terbaik. Dan istri sabar menghadapi suami seperti itu. Ya, mudah-mudahan suaminya mendapatkan hidayah dari Allah. Hadza wallahu a'lam. Serahkan kepada Ustaz Umar.